Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Ada apa dengan Indonesia? Semakin tahun, semakin banyak kabar-kabar berseliweran di media sosial tentang korupsi. Apakah tidak ada terbesit di dalam hati kita rasa takut untuk melakukan korupsi? Zaman sekarang, apakah sulit untuk menolak korupsi itu? Dalam dunia keperawatan, kepercayaan adalah segalanya. Perawat adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan pasien dan integritas profesi. Tapi, jika kepercayaan itu dikhianati, bagaimana? Di sebuah rumah sakit, seorang perawat menerima uang terima kasih agar pasien mendapat prioritas pelayanan. Uang itu bukan bonus, tapi bentuk gratifikasi. Ini jelas melanggar kode etik. Mbak, kenapa pasien yang lebih darurat belum ditangani? Lihat, akibatnya pasien lain yang lebih membutuhkan ditunda penanganannya. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, setiap penyelenggara layanan publik yang menerima gratifikasi bisa dipidana jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, perawat wajib patuh dengan kode etik dan standar profesi. Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi hukum dan disiplin profesi. Adapun sanksi hukum bagi pemberi dan penerima gratifikasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5. Yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau dipidana dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta setiap orang yang pertama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat yang kedua, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Perawat sejati bekerja dengan hati nurani. Menolak gratifikasi bukan berarti menolak kebaikan, tapi menjaga kehormatan profesi. Mari kita dukung perawat yang beretika karena pelayanan kesehatan yang adil dimulai dari integritas setiap tenaga medis. Jadi teman-teman, stop gratifikasi demi masa depan yang gemilang.